Shalom. Terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketiga hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dalam Injil Matius hari ini mengumpamakan seorang tuan tanah yang dinilai sebagai seorang yang bersikap tidak adil oleh para pekerja karena membayar kepada semua orang masing-masing 1 dinar. Padahal
jam kerja mereka berbeda-beda. Pagi-pagi benar, pemilik kebun anggur menawarkan pekerjaan dengan upah sehari sedinar. Pada petang hari ia membayar upah mereka, dan mereka yang datang terakhir yang diberi upah terlebih dahulu. Hal ini memberi kesan bagi mereka yang datang lebih awal, berharap akan mendapat lebih banyak daripada mereka yang kerja hanya 1 jam saja. Ternyata harapan mereka tidak terkabulkan. Tuan kebun memberi upah yang sama, 1 dinar baik yang masuk pagi-pagi maupun yang kerja hanya sejam. Tindakan demikian menimbulkan protes para pekerja kepada tuan kebun itu sendiri. Tetapi tuan kebun ini merasa ia bersikap adil karena ia membayar mereka sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, di mana saja Anda berada, dengan perumpamaan itu Yesus mengajarkan sikap dan keadilan Allah itu sesuai perjanjian. Keadilan tidak dapat diukur secara sepihak. Dalam perumpamaan ini, pihak yang bekerja atau pihak pekerja itu sendiri. Keadilan adalah kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan nafkah. Demikian juga kerajaan surga. Semua mendapat kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Entah mereka yang Katolik sejak dalam kandungan, yakni mereka yang lahir dari ibu dan ayah yang beragama Katolik, entah mereka yang menjadi Katolik waktu dewasa, pun juga bagi mereka yang sudah dibaptis, yang sudah meninggal. Semua mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, di mana saja Anda berada, lebih dari itu, Allah itu murah hati yang senantiasa memberikan segalanya kepada kita semua sesuai kemauan dan kehendaknya sendiri. Sikap dan keadilan Allah seperti itu sering juga menimbulkan kecemburuan ketika orang mengalami bahwa orang lain mendapatkan karunia lebih dari yang ia dapatkan. Semoga demikian. Pergilah engkau diutus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.